Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Melati Kalopa, NPM A1D019030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biogeokimia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik aonorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut dengan siklus biogeokimia. Selanjutnya itu ada macam-macam siklus biogeokimia. Itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada daur air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Air merupakan sumber utama untuk kehidupan manusia. Apabila air di muka bumi ini habis, maka makhluk hidup akan punah. Berikut gambar di sebelahnya itu merupakan proses dari daur air. Selanjutnya yang kedua ada daur karbon dan oksigen. Siklus karbon adalah siklus biokimiadi yang mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Unsur-unsur pada siklus karbon yaitu diantaranya ada atmosfer, biosfer, lautan, dan sedimen. Siklus oksigen bereaksi dengan semua unsur lain, kecuali dengan unsur halogen dan beberapa unsur logam. Berikut di sebelahnya itu merupakan gambar dari bagaimana proses daur karbon dan oksigen. Yang ketiga itu ada daur nitrogen. Nitrogen menjadi penyusun utama protein dan sangat diperlukan dalam tumbuhan maupun hewan dalam jumlah yang cukup besar. Nitrogen dapat ditemui di alam dalam bentuk bebas atau di udara, di dalam tanah. Nitrogen ini akan diikat oleh tanaman dalam bentuk gas N2 serta diambil dari tanah dalam bentuk amonia atau NH2, ion nitrit atau NO2- dan ion nitrat atau NO3-. Dengan bantuan bakteri, misalnya itu bakteri Mersella crenata. Berikut di sebelahnya bisa kita lihat itu ada gambar dari proses bagaimana daur nitrogen itu. Selanjutnya ada daur belerang atau sulfur. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan, pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Berikut di sebelahnya bisa kita lihat itu adalah gambar dari bagaimana proses daur belerang atau sulfur. Baiklah, yang terakhir itu ada daur fosfor. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena makhluk hidup itu membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Fosfor terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat atau P043-. Ion fosfat terdapat dalam bebatuan. Adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai hingga laut sehingga membentuk sedimen. Berikut di sebelahnya bisa kita lihat itu adalah gambar dari siklus fosfor. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NPM A1D019042, akan melanjutkan materi dari Tiara dengan judul materi Pola dan Tipe Utama Siklus Biogeokimia. Siklus biogeokimia merupakan siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen abiotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Selanjutnya macam-macam dari siklus biogeokimia.
Yang pertama ada siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi di atmosfer melalui proses kondensasi, respirasi, evaporasi, dan transpirasi. Air merupakan sumber utama kehidupan manusia. Apabila air di muka bumi ini habis, maka makhluk hidup akan punah. Yang kedua ada daur karbon dan oksigen. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Unsur-unsur pada siklus karbon yaitu atmosfer, biosfer, lautan, dan juga sedimen. Siklus oksigen bereaksi dengan semua unsur-unsur lain kecuali dengan unsur halogen dan beberapa unsur logam. Kemudian ada unsur nitrogen. Nitrogen menjadi penyusun utama protein dan sangat diperlukan oleh tumbuhan dan hewan dalam jumlah yang besar. Nitrogen dapat kita temui di alam dalam bentuk bebas seperti di udara maupun di dalam tanah. Nitrogen ini akan diikat oleh tanaman dalam bentuk gas N2 serta diambil dari tanah dalam bentuk amonia NH2. Ion nitri atau NO2- dan ion nitrat NO3- dengan bantuan bakteri misalnya Marcella senata. Kemudian ada daur belerang atau sulfur. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur juga direduksi oleh bakteri sehingga menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini seringkali mematikan makhluk hidup di perairan dan pada umumnya dihasilkan dari penguraian bahan organik yang mati. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat atau SO4. Kemudian daur fosfor. Fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat sebagai sumber energi untuk metabolisme. Fosfor terdapat di alam dalam bentuk ion fosfor atau PO43-. Ion fosfat terdapat dalam bebatuan. Adanya peristiwa erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai hingga laut sehingga akan membentuk sedimen. Baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Julita, NPM A1D1908 dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola dan tipe utama siklus sedimen di daerah tropis. Apa itu siklus sedimen? Nah, siklus sedimentasi atau bisa disebut ritme sedimentasi merupakan urutan batuan sedimen yang ditandai oleh pola berulang dari berbagai jenis batuan atau strata atau facies dalam urutan tersebut. Nah, facies didefinisikan sebagai massa dari sedimen atau batuan sedimen yang dapat dibedakan dengan massa sedimen atau batuan yang lain berdasarkan ciri geometri, facies, struktur sedimen, pola arus purba dan fosil. Perulangan facies atau ritmik dalam suatu sekuen mewakili perulangan proses sedimentasi yang sama dalam suatu lingkungan pengendapan. Nah, kelompok sedimen ini sendiri dikelompokkan berdasarkan asalnya itu dalam 4 kelompok menurut Gross 1992, Huta Barat dan Evans 1984. Nah, yang pertama itu ada sedimen lithogenous, terdiri dari mineral silikat primer yang berasal dari penghancuran akibat kondisi fisik atau proses pemanasan dan pendinginan secara bergantian dan kontinu, serta dari letusan gunung api. Yang kedua itu ada sedimen biogeneus, terbentuk dari sisa-sisa tulang yang tidak dapat dipecahkan atau terdiri dari kerangka organisme berdasarkan jenis organisme, asal serta macam bahan yang dikandung organisme. Maka jenis sedimen ini dapat dibagi atas tipe sedimen yang mengandung kalsium, tipe sedimen yang mengandung silika.
Nah, sedimen hidrogeneus terbentuk dari reaksi kimia dalam air laut sebagai contoh nodul mangan atau bongkahan mangan dari endapan lapisan oksidasi hidroksida besi dan mangan. Endapan ini berukuran 1-6 inch dengan bentuk seperti kentang yang mengandung 25-35% mangan, 1-2% tembaga, dan 0,1-0,5% kobalt. Yang selanjutnya itu ada sedimen kosmogeneus, tersusun dari partikel-partikel yang berasal dari objek luar angkasa yang jatuh ke bumi. Objek-objek tersebut berukuran besar sehingga mampu bertahan terhadap gesekan atmosfer. Objek tersebut umumnya dikenal dengan sebutan meteoroid. Selanjutnya itu ada proses atau siklus dari sedimen. Nah, secara umum proses atau siklus sedimentasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada sedimentasi secara geologis dan sedimentasi yang dipercepat. Nah, berdasarkan proses yang menghasilkan endapan siklik, dua jenis suksesi siklik sedimen dapat dibedakan, di antaranya yaitu ada alosiklik serta autosiklik. Ya, selanjutnya itu ada penjelasan mengenai alosiklik. Nah, alosiklik merupakan siklus sedimen yang disebabkan oleh proses di luar sistem pengendapan dan yang melibatkan guncangan paksa dari sistem sedimen seperti fluktuasi permukaan laut, osilasi iklim, atau aktivitas tektonik. Nah, suksesi alosiklik dapat meluas hingga jarak yang sangat jauh dan tidak terbatas pada satu cekungan pengendapan. Nah, sedangkan autosiklik adalah siklus sedimen yang dibuat oleh proses yang hanya berlangsung di dalam cekungan pengendapan dan yang melibatkan osilasi bebas dari sistem sedimen. Nah, suksesi siklik yang dihasilkan hanyalah fungsi dari karakteristik parameter geometris dan sedimen dari sistem pengendapan. Autosiklik menunjukkan kontinuitas stratigrafi terbatas. Nah, dapat teman-teman lihat pada PPT itu adalah gambar dari proses sedimentasi. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Oktaria, NPM A1D0-19036 dari kelas 5B, akan menjelaskan tentang siklus penutrien atau siklus hara. Siklus nutrien atau siklus hara hutan tropis. Sebagian besar hutan alam di Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropis. Banyak ahli yang mendeskripsi hutan hujan tropis sebagai ekosistem spesifik yang hanya dapat berdiri mantap dengan keterkaitan antara komponen penyusunnya sebagai kesatuan yang utuh. Namun, dengan pengembangan struktur yang mantap, terbentuklah salah satu fungsi yang menjadi andalan utamanya, yaitu siklus hara tertutup atau closed nutrient cycling. Dan keterkaitan komponen tersebut sehingga mampu mengatasi berbagai kendala atau keunikan tipe hutan ini. Kondisi tanah hutan ini juga menunjukkan keunikan tersendiri. Kemudian proses siklus hara. Siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Bahwa proses siklus hara mencakup proses mikroklimat, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dari tanah dan aktivitas binatang. Kemudian pada dasarnya, proses siklus hara merupakan konsep aliran elektron. Kemudian pola siklus nutrien atau siklus hara, proses pemanfaatan regenerasi maupun remineralisasi nutrien terjadi sepanjang kolom perairan sehingga perbandingan antar nutrien seperti nitrat, fosfat, nitrat silikat fosfat akan membentuk sebuah pola sebaran terhadap kedalaman rasio N/P di laut secara tidak langsung
terkontrol oleh proses remineralisasi biomasa fitoplankton. Selain itu, perubahan rasio N/P beragam dan sangat tergantung pada struktur komunitas fitoplankton dan kandungan oksigen terlarut. Kemudian, macam-macam siklus nutrien atau siklus hara itu sendiri, yaitu A. Siklus nitrogen, B. Siklus fosfor, C. Siklus kalium, D. Siklus sulfur, dan E. Siklus karbon. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monika Indra ini. Di sini saya dari kelompok 4B. Saya akan melanjutkan materi tentang pola dan tipe utama siklus air. Ada pun beberapa ahli berpendapat tentang hidrologi. Menurut Asdak, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air dalam segala bentuknya, cair, gas, dan padat, maupun pada, dalam, dan di atas permukaan tanah. Menurut Asyad, berpendapat bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari proses penambahan, penampungan, dan kehilangan air di bumi. Menurut Satriawan, hidrologi adalah ilmu yang membahas karakteristik, kualitas air di bumi menurut ruang serta waktu, termasuk proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, siklus, sirkulasi, tampungan, eksplorasi, pengembangan, maupun manajemen. Menurut Sandropi, mengatakan bahwa hidrologi ini ilmu yang membicarakan tentang air di bumi, baik itu mengenai kejadiannya, jenis-jenis, sirkulasi, sifat kimia dan fisika, serta reaksi terhadap lingkungan maupun kehidupan. Selanjutnya itu karakteristik dari air. Yang pertama, pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air berwujud cair. Suhu 0 derajat Celcius merupakan titik beku, dan suhu 100 derajat Celcius merupakan titik didih. Perubahan suhu. Yang kedua yaitu perubahan suhu pada air berlangsung lambat, sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik. Yang ketiga, air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Yang keempat, air merupakan pelarut yang baik. Kelima, air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Keenam, air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku. Selanjutnya yaitu siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini dibedakan dalam 3 jenis, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Di mana siklus pendek ini yaitu air laut menguap, kemudian melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut dan akan kembali berulang. Nah, sedangkan siklus sedang ini air laut menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan lalu jatuh sebagai hujan di daratan dan selanjutnya meresap ke dalam tanah lalu kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran-saluran air. Nah, yang ketiga ini siklus panjang, di mana siklus panjang ini air laut menguap setelah menjadi awan melalui proses kondensasi lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan yang tinggi. Bongkah-bongkah es mengendap di puncak gunung dan karena gaya beratnya meluncur ke tempat yang lebih rendah, mencair terbentuk gletser lalu mengalir melalui sungai-sungai kembali ke laut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur utama dalam siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi ini penguapan dari badan air secara langsung. Kemudian transpirasi. Transpirasi ini penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan. Ketiga, respirasi, yaitu penguapan air dari tubuh hewan dan manusia. Yang keempat, evapotranspirasi, yaitu perpaduan evaporasi dan transpirasi. Yang
Selanjutnya kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan. Selanjutnya presipitasi, yaitu segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. Yang kemudian infiltrasi, yaitu air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Selanjutnya perkolasi, yaitu air yang meresap terus sampai ke kedalaman tertentu hingga mencapai air tanah atau groundwater. Yang selanjutnya yaitu runoff, yaitu air yang mengalir di atas permukaan tanah melalui parit sungai hingga menuju ke laut. Selanjutnya yaitu manfaat hidrologi. Adapun manfaat hidrologi ini ada 5. Yang pertama, luas biosfer, kedua water supply, yang ketiga resource life, yang keempat resource energi, yang kelima yaitu objek wisata. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Dia Agustin, MPM A1D01904 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat siklus biokimia, sedimen, nutrien, dan air. Manfaat siklus biokimia. Manfaat daur biokimia adalah unsur dan senyawa penting dapat dikembalikan lagi ke alam untuk digunakan lagi oleh makhluk hidup dalam penyusun sel dan jaringan tubuhnya, serta dalam menghasilkan energi. Fungsi daur biokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen abiotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Manfaat siklus sedimen. Sedimen laut dan bahan organik maupun anorganik. Sedimen dari bahan organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati dari tumbuhan maupun hewan laut. Biasanya, sedimen organik ini dimanfaatkan oleh hewan laut untuk sumber makanannya. Ada pula sedimen laut dimanfaatkan untuk tempat berlindung dari bahaya predator. Dengan demikian, sedimen di dasar laut dalam sebagai ekosistem baru bagi hewan laut dalam. Sedimen organik juga dapat dirubah oleh detritus menjadi ion. Manfaat siklus nutrien. Siklus nutrien atau siklus hara adalah suatu proses suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Hara esensial yang dibutuhkan oleh tumbuhan tinggi adalah unsur bahan organik alam. Kebutuhan akan bahan organik bagi tumbuhan tinggi membedakannya dengan organisme lainnya seperti manusia, hewan, dan beberapa mikroorganisme yang membutuhkan bahan makanan organik. Proses siklus hara mencakup proses mikroklimat, kualitas kimia dari bahan organik, status kimia dari tanah, dan aktivitas binatang. Pada dasarnya, proses siklus hara merupakan konsep aliran elektron. Pilihan dari kandungan kimia untuk menyumbangkan elektron adalah terminologi dari potensial elektroda, potensial reduksi, dan sebagai potensial redoks. Hara hasil mineralisasi dari bahan organik tanah, mineral tanah, dan dari pemupukan memasuki pol hara tersedia dalam tanah. Hara tersedia selanjutnya dapat diserap oleh tanaman atau mengalami imobilisasi karena adanya kelat oleh bahan organik tanah atau mineral tanah. Manfaat siklus air. Siklus hidrologi atau air ini merupakan siklus alami yang banyak mengandung manfaat. Manfaat hidrologi diantaranya was biofar, water supply, resource life, resource energi, objek wisata. Manfaat lain adanya siklus hidrologi diantaranya sebagai sarana transportasi aliran sungai, laut, danau untuk menjadi kelembapan atmosfer maupun litosfer, membentuk musim, mempengaruhi iklim, pergerakan udara dan atau angin, menyebarkan berbagai mikroorganisme, biji-bijian, dan sebagainya.
Baiklah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.